Tim Satuan Reserse dan Kriminal Polres Metro Depok diserang massa ketika akan menjemput tersangka berinisial TS yang juga ketua Ormas Jumat dini hari. Bahkan dalam kejadian itu, 3 mobil anggota polisi dibakar di Jalan Pondok Rangon, Harjamukti, Depok. Kasat Reskrim Polres Metro Depok AKBP Bambang Prakoso mengatakan, TS adalah tersangka kasus penguasaan lahan dan kepemilikan senjata api. Namun yang bersangkutan tidak pernah datang ketika dilakukan pemanggilan. Polisi kemudian melakukan penjemputan dengan tim sebanyak 14 anggota. Siapa sangka rombongan polisi ini mendapat perlawanan dari warga. Tersangka melakukan perlawanan hingga akhirnya membuat keributan di lokasi. Warga setempat tidak terima atas tindakan pihak kepolisian lantaran pelaku yang diamankan merupakan tokoh masyarakat di kampung tersebut. Karena terprovokasi warga lalu mengeroyok polisi. Saat keempat mobil polisi hendak pergi meninggalkan lokasi, tiba-tiba tim Satreskrim Polres langsung diserang dan dikejar oleh gerombolan orang tak dikenal. Satu mobil polisi membawa pelaku berhasil kabur dari kejaran massa hingga sampai ke Mapolres. Namun 3 mobil lainnya tertahan di gerbang portal hingga berakhir di amuk massa dan berujung pembakaran. Beruntung anggota Satreskrim Polres Metro tidak mengalami luka-luka. Terkait dengan yang Di Pondok Rangon, Bang, kronologinya seperti apa? Baik, terkait ada mobil terbakar atau terpalang di jalan di daerah Pondok Rangon pada 18 April 2025, kami jelaskan bahwa peristiwa tersebut berasal dari tindakan kepolisian rekan-rekan Satreskrim Polres Metro Depok. Jadi kegiatan yang kami lakukan adalah melaksanakan perintah membawa tersangka dan saksi terhadap seseorang yang pada waktu itu diketahui berada di Kampung Baru. Adapun seseorang tersebut, pada kami terdapat 2 laporan polisi. Yang pertama terkait tindak pidana pengerusakan atau perbuatan tidak menyenangkan. Yang kedua adalah terkait undang-undang darurat senjata api. Terhadap 2 perkara tersebut, seseorang ini sudah dilakukan pemanggilan sebanyak 2 kali untuk tiap-tiap LP-nya, namun tidak dipenuhi. Kemudian terbit surat perintah membawa untuk diambil keterangannya di Mako Polres Metro Depok. Nah, kemarin sekitar pukul 01.30, tim Satreskrim Polres Depok sejumlah 14 personel mendatangi lokasi untuk mencari seseorang tersebut. Kemudian dari lokasi berhasil didapatkan yang bersangkutan. Namun ketika proses penjelasan dari surat perintah membawa, langsung mendapatkan perlawanan dari yang bersangkutan sendiri. Yang bersangkutan terjadi pergumulan yang cukup sengit dan ada suara ribut yang besar, dan peristiwa itu segera diketahui oleh lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitar yang mengetahui melakukan penyerangan terhadap personel kami. Dalam upaya itu akhirnya yang bersangkutan berhasil kami amankan dan dinaikkan ke satu mobil untuk dibawa ke Mapolres. Pada kegiatan tersebut, personel kami datang ke lokasi dengan 4 mobil. Nah, ketika seseorang ini naik mobil, kendaraan jalan, seluruh rombongan mobil ini dikejar oleh warga setempat, ada dengan sepeda motor, ada hingga akhirnya mencapai pintu kampung Harjamukti, pintu kampung baru yang ada portalnya.
Mobil pertama sebenarnya sudah sempat terportal, namun personel kami berusaha semaksimal mungkin supaya yang bersangkutan dapat tiba di Polres. Alhamdulillah berhasil, namun 3 kendaraan yang lainnya tertahan di lokasi. Nah, 3 kendaraan yang tertinggal di lokasi tersebutlah yang dibakar atau dirusak oleh warga Pondorangon begitu. Berarti ada total ada 3 kendaraan, terus ada yang terluka nggak sih bang dari pihak polisian maupun pihak warga sekitar? Kalau dari personel kami di luka terbuka nggak ada ya, alhamdulillah. Antara nggak ada sama juga belum pada merasakan sakit itu, masih berusaha mengatasi situasi. Kemudian kalau dari warga kami belum dapat informasi terhadap yang bersangkutan, menunggu ke saat ini tinggal menunggu kesiapan yang bersangkutan untuk diambil keterangan. Oh berarti sudah diamankan bang, berhasil diamankan. Udah. Jadi yang bersangkutan ini sampai di Mako sekitar jam 2 dini hari. Yang diamankan ini ketua ormas ya bang, informasinya atau seperti apa? Ketua ormas daerah situ ya, ya. Juga mungkin dia tuh seperti apa ya? Kalau di antropologi kayak patron klien gitu ya, hubungannya dengan warga sekitar. Mungkin ya, ini prediksi saya. Bang, kan di media sosial narasinya itu ada yang menyebutkan bahwa polisi datang ke situ tidak membawa surat perintah gitu loh. Sebenarnya seperti apa sih bang? Surat perintah terhadap tiap-tiap LP dibawa. Memang karena situasi yang dapat ditunjukkan hanya satu. Sedangkan surat perintah itu lagi belum sempat ditunjukkan, sudah terjadi keributan. Kalau tadi kami juga sudah sampaikan kepada penasihat hukum yang bersangkutan, kalau memang merasa tidak ada surat perintah ditunjukkan, silakan dicek mobilnya aja, masih ada itu. Ya kalau nggak ikut terbakar sih. Bang, pihak yang menghalangi dan juga melakukan kerusakan itu jumlahnya kisaran berapa orang? 10-20 ada? Lebih mas, sekampung. Sudah ada yang diamankan tapi bang? Sementara untuk menjaga kondusivitas kami belum melakukan arah ke sana. Yang penting seseorang yang kami amankan dini hari tadi dapat diambil keterangannya untuk melanjutkan proses penyidikan tindak pidana perkaranya dulu. Terkait senjata apinya sudah diamankan bang? Sudah diamankan pada saat peristiwa induknya tanggal 23 Desember 2024. Nah senjata apinya itu memang dia gunakan buat Jadi, melenceng atau seperti apa bang sampai akhirnya? Penerapan pasalnya undang-undang darurat senjata api, tapi jenisnya pistol airgun. Airgun. Ya. Bukan. Airgun. Airgun itu kecepatan dan gayanya lebih besar. Penggunaannya harus dengan izin. Dan ini nggak ada izin juga. Oh jadi berarti karena tidak ada izin ya bang masuk undang-undang darurat itu? Izin pun kan untuk olahraga, bukan untuk. Oh tapi dia menggunakan untuk hal lain atau seperti apa? Jadi bang? Sampai akhirnya timbul laporan itu? Jadi pada peristiwa induknya adalah ada sebuah perusahaan yang ingin membangun tanah yang aset yang dimilikinya. Nah dari tanah itu sebidang sekitar Kampung Baru juga diklaim oleh yang bersangkutan sebagai tanah miliknya. Nah, perusahaan properti ini sudah melakukan upaya pendekatan, somasi sudah. Justru dengan adanya itu orang yang kami amankan tersebut malah membuat bangunan semi permanen, membuang sampah pakai truk gitu. Anggota polisi yang terluka ada nggak sih bang? Ya. Udah ditanya. Tadi kan udah. Nah, Bang, yang menghadang atau merusak mobil anggota itu dari ormas atau dari warga? Kami belum bisa pastikan, tapi ya jelas ya orang yang ada di situ gitu, pada jam segitu. Berarti saat itu memang kondisi banyak sekali ya bang orang? Iya.
Ada yang menggunakan kayu atau senjata gitu. Pakai balok tuh masuk ke dalam mobil, kaca mobil pecah semua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.